warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iqbal dari kelas IAT2 ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai gerakan spiritualisme Islam transisional Jamaah Tabligh di Indonesia. Jamaah Tabligh di Indonesia ini terjaring merupakan jaringan besar yang dibangun oleh Syekh Maulana Muhammad Ilyas yang berpusat di India. Adanya Islam transisional di Indonesia sendiri berbagai macam, seperti HTI, terus Jamaah Tabligh dan berbagai macam lainnya. Terjadinya Islam transisional ini sebenarnya bukan tanpa sebab, akan tetapi dikarenakan ada visi misi tersendiri dalam Jamaah Tabligh sendiri yang datang ke dalam Indonesia. Jamaah Tabligh sendiri ini kalau di Indonesia berpusat rata-rata di daerah Jawa Barat, lebih banyaknya di Jawa Barat, seperti Cirebon, Tangerang, dan macam-macamnya. Jamaah Tabligh sendiri memiliki jaringan yang begitu besar di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, Singapura, Malaysia, dan berbagai macam lainnya. Pendiri Jamaah Tabligh sendiri merupakan seorang ulama yang bermazhab Hanafi dan Hambali. Dia mendirikan Jamaah Tabligh bervisi misi karena pada saat itu sekularisme begitu sangat mengkhawatirkan negara-negara yang mayoritasnya Islam, sehingga beliau Muhammad Ilyas sebagai pendiri dan pencetus adanya Jamaah Tabligh melakukan penyebaran ajaran Islam yang berbau spiritualisme. Jamaah Tabligh sendiri berfokus pada melakukan mengajar atau memberi nasihat secara door to door, yaitu dari rumah ke rumah dengan menjalan kaki dan menggunakan pakaian yang sederhana. Dikatakan Jamaah Tabligh sebab mereka melakukannya secara bersamaan dan besar-besaran. Seperti itu mengenai Jamaah Tabligh yang tersebar di Indonesia. Untuk spiritualisme yang dilakukan, mereka mengingatkan yang tidak lupa terhadap mendirikan sholat dan menegakkan sholat, terus menyantuni anak yatim, untuk selalu bertakwa, dan berbagai macam lainnya. Cara penyampaian yang dilakukan mereka tidaklah kasar, akan tetapi penuh dengan ramah tamah dan santun. Mungkin bagi mereka yang asing akan merasa ekspresinya berbagai macam. Ada yang terasa kayak orang ini kok nasihatin aja tapi gak ngasih tahu siapa, mungkin seperti itu. Untuk yang muda yang terbiasa mungkin akan mereka mudah menerimanya, sebab nasihat dari mereka yang diberikan sangat sopan dan sangat bersih dari hal-hal kepentingan semata gitu. Jadi mereka melakukannya dengan ikhlas dan berkeliling. Sekian dari tentang mengenai Jamaah Tabligh di Indonesia sebagai gerakan spiritualisme Islam transisionalnya. Akan menjelaskan tentang aktivitas dakwah sufisme Jamaah Tabligh. Markas internasional Jamaah Tabligh adalah Nizamuddin, India. Kemudian setiap negara juga mempunyai markas pusat nasional. Dan dari markas pusat nasional dibagi menjadi markas regional atau daerah yang dipimpin oleh seorang suro. Kemudian dibagi menjadi ratusan markas kecil yang disebut halagoh. Halagoh ini memiliki kegiatan musyawarah mingguan. Dan sebulan sekali mereka khuruj selama 3 hari. Khuruj yaitu meluangkan waktu untuk berdakwah secara total dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir. Sewaktu khuruj, kegiatan ini diisi dengan taklim, yaitu membaca hadis atau kisah sahabat, biasanya dari kitab Fadhail Amal karya Maulana Zakaria. Kemudian berjauhlah mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat khuruj dengan tujuan mengajak kembali kepada Islam yang kafah. Kemudian bayan, mudzakarah atau menghafal 6 sifat sahabat
Zargozari atau memberi laporan harian pada amir dan musyawarah selama khuruj jamaah tabligh tinggal di masjid. Sebelum melakukan khuruj, dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita. Diadakan taklim yang namanya maksurat, artinya tertutup atau terhijab. Dalam pembinaan itu, wanita dan ibu-ibu dilatih untuk mandiri, sehingga ketika ditinggal khuruj oleh suaminya, mereka sudah mampu berperan menjadi kepala rumah tangga. Beberapa hal mendasar dari gerakan jamaah tabligh adalah upaya mereka untuk mengajak kemakmuran masjid serta menyumbang asli silaturahmi, tali silaturahmi. Mereka selalu berusaha untuk membangun persaudaraan dan silaturahmi tanpa memandang ras dan negara. Sedangkan untuk mengidentifikasi jamaah tabligh di Indonesia dapat dilihat melalui penampilan mereka. Dengan sorban, janggut panjang, celana panjang serta gamis ataupun rompi, kaum wanita pada umumnya jarang yang ambil bagian sehingga representasi mereka dinilai dari kaum prianya. Semuanya itu tentu merupakan implikasi dari as-sifatus sittah yang merupakan 6 ajaran pokok dari jemaah tabligh. Oleh karenanya di sini saya akan merinci 6 ajaran pokok dari jemaah tabligh tersebut. Yang pertama yaitu syahadat. Jadi yang pertama kali menjadi fokus dari gerakan jemaah tabligh yaitu memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syarat utama orang disebut Islam yaitu dengan syahadat. Dan dengan syahadat pula orang dijanjikan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan syahadat yang benar, keimanan kepada Allah yang benar, manusia akan sulit untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ajaran salat, yaitu salat khusyuk wal khudu'. Maksudnya yaitu salat dengan konsentrasi yang penuh dan merendahkan diri kepada Allah. Jadi tidak heran jika kita tahu bahwasanya sering jamaah tabligh ini mengajak masyarakat untuk sholat, lebih-lebih sholat berjamaah di masjid, karena memang untuk lebih konsentrasi, biasanya lebih konsentrasi di masjid ketimbang daripada di rumah. Adapun ajaran yang ketiga yaitu ilmu dan zikir. Sebab apapun jabatan manusia, bagaimanapun manusia memiliki ilmu, ketika manusia sudah tidak berzikir, sudah tidak mengingat Tuhannya, maka ilmu yang dimiliki, jabatan, kekayaan yang dimiliki itu akan rentan dilarikan kepada hal-hal yang negatif. Oleh karenanya dengan memperbaiki zikir kepada Allah ini tentunya akan menjadikan apa-apa yang dimiliki oleh manusia menjadi hal-hal yang positif. Yang ketiga, ajaran yang keempat yaitu mengagungkan atau menghormati antar sesama manusia. Oleh karena itu, di dalam penyampaian dakwahnya, jemaah tabligh mengajak masyarakat dengan penuh kesopanan. Yang kelima yaitu ajaran jemaah tabligh mengenai ikhlas di dalam setiap melakukan aktivitas. Oleh karenanya di dalam berdakwah, jemaah tabligh sangat menekankan keikhlasan ini sehingga tidak ada kepentingan lain seperti kepentingan politik, kepentingan mazhab atau semacamnya. Ajaran yang terakhir yaitu yang menjadi ciri khas yaitu tabligh, yaitu bagaimana menyampaikan Islam ke berbagai tempat melalui perjalanan dakwah. Ini yang merupakan ciri khas dari jemaah tabligh. Bahwasanya secara besar-besaran mereka mengajak umat muslim untuk melaksanakan segala ajaran Islam. Sebab menurut keyakinan jemaah tabligh, ketika orang Islam sudah benar melakukan agamanya, maka dunia akan baik dan juga orang-orang yang di luar Islam akan merasakan kebaikan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai jemaah tabligh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.